Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Nur Hidayah, Andi Nur Suci Dayani, Sahra, Muhammad Syahrul Ramadhani. Di sini kami akan membahas tentang hama utama pada tanaman lada atau Piper nigrum L. Dapat 3 hama utama pada tanaman lada atau Piper nigrum L. Yang pertama yaitu hama penggerek batang lada, kemudian yang kedua hama pengisap buah lada, dan yang ketiga hama pengisap bunga lada. Selanjutnya yaitu hama penggerek batang lada. Morfologi penggerek batang lada yang pertama yaitu telur. Telur berwarna putih kekuningan, 1-3 butir telur diletakkan di lubang bagian bawah kulit batang atau cabang. Kemudian yang kedua larva. Larva ini berwarna putih kotor dengan kepala warna coklat kekuningan. Kemudian yang ketiga pupa. Pupa berwarna putih kotor hingga kekuningan. Yang keempat imago. Imago berwarna hitam dengan moncong di bagian kepala seperti belalai. Dan morfologi penggerek batang lada. Telur yaitu kurang lebih 7 hari, kemudian larva kurang lebih 28 hari, pupa kurang lebih 19 hari, dan imago kurang lebih 14 hari. Selanjutnya ekologi penggerek batang lada. Telur yaitu kurang lebih 7 hari, diletakkan di bagian bawah kulit batang atau cabang, dan satu kali peletakan telur berkisar 1-3 butir. Kemudian yang kedua larva, kurang lebih 28 hari. Cabang-cabang buah pada populasi tinggi serangannya dapat mencapai batang utama. Kemudian yang ketiga pupa, kurang lebih 19 hari. Jaringan tanaman mati akibat serangan fase larva. Kemudian imago, kurang lebih 14 hari, akan keluar dari cabang setelah umur 2 minggu dan 3 hari. Kemudian akan meletakkan telur di bagian bawah kulit batang. Selanjutnya pada siang hari, imago bersembunyi pada tempat-tempat yang melindungi dari cahaya. Kemudian gejala serangan penggerek batang lada. Gejala serangan penggerek batang lada terdapat lubang gerakan pada buku atau ruas di cabang, sehingga bagian atas lubang gerakan layu dan menguning serta mengakibatkan kematian. Bagian atas batang atau cabang terserang. Bagian tanaman yang digerek mudah patah. Serangan awal ditemukan larva atau ulat yang berwarna putih kotor merusak bagian batang. Teknik pengendalian yang kami lakukan pada penggerek batang lada. Di sini kami mengambil 4 pengendalian. Yang pertama, pengendalian secara kultur teknis, secara fisik, kimiawi, dan mekanik. Di mana pengendalian secara kultur teknis ini yang harus dilakukan yang pertama itu adalah menanam tanaman penutup tanah. Terus yang kedua, memupuk tanaman dengan dosis yang tidak berlebihan. Terus yang ketiga, melakukan penyenggulman di sekeliling pangkal batang. Terus pengendalian secara fisik yang harus dilakukan membuang atau membakar bagian yang terserang hama. Terus yang kedua, bekas tanaman yang terserang hama harus dipotong dan dibasahi dengan minyak. Kenapa? Karena untuk mencegah serangan betina untuk meletakkan telurnya. Dan secara mekanik, di mana dengan cara memotong ranting atau cabang yang terserang. Terus mengambil secara langsung serangga imago dengan tangan, karena pada dasarnya imago penggerek batang ini peka terhadap sentuhan. Terus pengenai secara kimiawi, di mana kita menggunakan insektisida sintetik, dan atau yang kedua menyemprotkan insektisida nabati atau alami. Utama kedua yang kami ambil itu ada namanya hama pengisap buah lada atau Dacinus piperis. Adapun morfologi pengisap buah di sini, yang pertama ada telur, di mana telur ini diletakkan pada buah lada antara pukul 14.00 sampai 18.00 secara acak, baik pada buah yang masih muda atau hijau maupun hampir masak dan atau telah masak. Telur yang diletakkan berwarna coklat muda sampai tua, berbentuk lonjong agak persegi panjang 1,50 mm, lebar 1 mm, dan tinggi 0,90 mm. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana telur dari pengisap buah lada. Terus kita lanjut ke nimfa, di mana nimfa ini berukuran kurang lebih 2 mm, tidak bersayap, berwarna kuning, kecoklatan, dan ruas di bagian antara menggelembung atau menebal, dan selalu lebih panjang dari tubuhnya. Kita melanjut ke imago, berwarna hijau kecoklatan dengan panjang tubuh berkisar 12-13 mm dan lebar 4-5 mm. Ukuran imago jantan lebih kecil dan ramping daripada betina. Ekologi pengisap buah lada, di mana
Stadium yang pertama itu telur, di mana lamanya itu 7-8 hari. Dan lokasinya itu telur diletakkan pada permukaan atas dan bawah daun, bagian tengah tajuk tanaman, dan menyebar pada daun atau bulir buah. Terus kita beralih ke stadium yang kedua, itu nimfa kurang lebih 3-4 minggu, di mana nimfa instan muda terdapat pada buah, umumnya terdapat pada bagian tengah tajuk. Terus stadium nimfa berlangsung 26-33 hari pada umur buah lada 4-6 bulan. Sedangkan pada umur lada 6-9 bulan berlangsung 19-25 hari. Terus kita beralih ke berikutnya, di mana imago. Imago ini kurang lebih 3 bulan lamanya. Imago betina meletakkan telurnya pada pukul 14.00 sampai 18.00 pada buah muda atau setelah masak. Terus tempat peletakan telur itu rimbun atau gelap. Selanjutnya, gejala serangan penghisap buah lada. Gejala serangan pada penghisap buah lada. Serangan dini dapat diketahui dari adanya bintik-bintik kekuningan pada buah lada umur 4-5 bulan atau masa susu. Buah lada yang terserang menjadi kosong, kering, dan menghitam. Pada serangan berat ditandai buah akan gugur. Selanjutnya, teknik pengendalian penghisap buah lada. Yang pertama, pengendalian secara kultur teknis, yaitu melakukan sanitasi terbatas dengan membiarkan vegetasi liar tetap tumbuh seperti Ageratum conizoides. Pengolahan tanah yang dilakukan dengan memenuhi komponen yang optimal bagi tanaman lada. Melakukan pemupukan secara teratur. Selanjutnya yang kedua, pengendalian secara fisik. Pengendalian secara fisik dilakukan dengan pengaturan suhu, kelembaban, dan cahaya. Pengendalian dengan cara pemangkasan daun akan faktor-faktor fisik di sekitar pertanaman lada. Pengendalian secara mekanik dapat dilakukan dengan cara penangkapan Diasanus piperit tanpa alat bantu atau jaring. Telur atau nimfa instan 1 yang kurang aktif dapat ditangkap langsung dengan tangan. Instan 2 atau imago dapat ditangkap dengan menggunakan jaring. Selanjutnya yang keempat, pengendalian secara kimiawi. Dilakukan dengan menggunakan pestisida kimiawi atau pestisida nabati. Selanjutnya hama penghisap bunga. Morfologi penghisap bunga lada. Yang pertama, 1. Telur. Telur berwarna bening kekuningan dan sulit dilihat dengan mata telanjang karena ukurannya yang sangat kecil, yaitu 0,7 mm dan lebar 0,2 mm. Yang kedua, nimfa. Nimfa berwarna kuning mudah mirip dengan warna bunga lada, bentuk tubuh penuh benjolan dan sayapnya seperti renda. Yang ketiga, imago. Imago kepik berwarna hitam dan memiliki pundak menonjol keluar yang tinggi dengan ukuran panjang 4-6 mm. Selanjutnya, biologi penghisap bunga lada. Telur kurang lebih 10 hari. Selanjutnya, nimfa kurang lebih 30 hari. Selanjutnya dia akan menjadi imago 1-2 bulan. Baik, selanjutnya kita masuk di ekologi penghisap bunga. Stadia telur. Lamanya kurang lebih 10 hari. Lokasi telur diletakkan pada tonjolan bunga atau bulir bunga. Yang kedua, nimfa. Kurang lebih 30 hari. Nimfa ditemui lebih banyak pada bulir bunga yang mekar. Yang ketiga, imago. 1-2 bulan. Imago lebih banyak diam pada bulir bunga, mudah dilihat, dan apabila disentuh digoyang akan menjatuhkan dirinya. Kita masuk di gejala serangan penghisap bunga. Hama ini menyerang bunga. Bunga yang sudah dihisap oleh hama ini akan menyebabkan gejala berwarna coklat kehitaman dan akan mengakibatkan kegagalan pembentukan buah. Selanjutnya bunga mengering dan gugur. Serangan hama ini akan terjadi selama pembungaan tanaman lada. Pengendalian penghisap buah lada. Pengendalian yang pertama yaitu secara mekanik dengan melakukan
tajar, hidup secara teratur untuk mengurangi serangan hama. Pengendalian yang kedua yaitu pengendalian secara kimiawi. Penyemprotan menggunakan insektisida berbahan aktif Carbaryl 0,2% atau diazionon 0,2%. Pengendalian yang ketiga itu pengendalian secara hayati dengan pemanfaatan musuh alami yaitu aplikasi Beauveria bassiana dengan konsentrasi 10 gram per 1 dan atau aplikasi ekstrak tanaman limbah. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, you already know. We roll.